Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah keajaiban surat Al-Waqiah yang pernah saya alami ketika saya kuliah di Yogyakarta dahulu. Saya tentang keajaiban surat Al-Waqiah. Jujur saya sudah banyak dengar cerita ataupun hadis-hadis atau ustadz berceramah bagaimana dengan membaca surah Al-Waqiah ini kita akan dijauhkan dari kemiskinan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah maka eh, akan jauh kefakiran daripadanya, kan itu. Tidak akan mengalami kefakiran begitu. Jadi saya ingin membuktikan surat ini, membuktikan dengan cara apa? Ya dengan dijalankan. Nah, ketika itu saya masih kuliah di Yogyakarta, saya tinggal di asrama, tepatnya di Jalan Nitikan di Sorosutan, Yogyakarta, Umbul Harjo waktu itu. Waktu itu bulan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kebetulan sudah pas libur kuliah. Jadi uang saya di tangan itu cuma Rp5.000 saja, ya. Jadi kalau biasa di Yogyakarta kan kalau bulan puasa setiap masjid pasti menyediakan buka puasa ataupun setidaknya di sekotak. Jadi kalau saya waktu itu uang saya cuma Rp5.000, itu saya kemudian hari itu sudah habis ya beli bensin. Kemudian hari itu saya berbuka puasa di masjid, ya dapat dong nasi kotak sekedar untuk mengganjal perut waktu itu ya. Sebetulnya saya nggak punya uang, bisa saja sih waktu itu saya telepon saudara saya atau keluarga saya untuk minta bantuan kirimin uang gitu. Tapi kan saya juga dalam hati ingin menguji kebenaran dari surah Al-Waqiah ini. Jadi saya baca surah Al-Waqiah waktu itu 21 kali. Ya, 21 kali ya. Bayangkan kalau saya baca satu surah Al-Waqiah itu 7 menit, bayangkan 21 kali 7 ya, sekitar segitulah waktunya. Jadi malam itu ketika saya sudah pulang sholat tarawih dari masjid, maka saya kepikiran bagaimana ya nanti saya makan. Makan malam nggak cukup. Makan sahur juga nggak tahu, sedangkan uang sudah Rp0, nggak punya apa-apa. Yaudah deh, saya baca Al-Waqiah. Mudah-mudahan dengan bacaan ini Allah SWT menurunkan bantuannya. Nah, semasa itu saya di asrama, teman-teman saya dipanggil Ustadz ya. Jadi tiba-tiba saya baca surah Al-Waqiah beberapa kali, dua atau tiga kali. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu kamar saya. Assalamualaikum Ustadz gitu. Jadi saya buka, Waalaikumsalam, ada apa? Ini Ustadz, kan si teman kita yang di sebelah ini wisuda, baru lulus ujian skripsi. Jadi dia mengundang kita semua untuk makan bareng, makan-makan untuk memeriahkan kelulusan beliau. Nah, jadi nanti Ustadz turun ya ke bawah, kita makan-makan bareng gitu. Jadi alhamdulillah saya turun, gak berapa lama dia menyediakan makanan berupa KFC. KFC ya, Kentucky Fried Chicken yang kotak. Alhamdulillah setelah singkat cerita sudah makan, kemudian saya pulang belakangan, saya diberikan KFC itu 5 kotak. Nah, saya dapat 5, alhamdulillah. Jadi kekhawatiran saya pada hari itu bagaimana makan malam, bagaimana makan sahur sudah terpenuhi ya. Jadi saya bisa makan dengan enak dengan gratis ya, dan makan enak dengan gratis dengan berkah surah Al-Waqiah. Kemudian besoknya saya baca lagi surah Al-Waqiah itu. Ya 21 kali saya baca. Ya, kadang-kadang saya cicil sih pagi atau siang, tapi kayaknya totalnya 21 gitu. Jadi tiba-tiba pas saya pulang tarawih, kan sampai tarawih juga saya belum punya apa-apa nih, bingung juga mau makan apa ya. Gitu kan, uang kan masih nggak ada, masih Rp0. Nah, tiba-tiba ada ketua asrama di tempat kami, di asrama kami, namanya Bang Atung. Pas saya pulang sholat, tiba-tiba Bang Atung tuh manggil, Pak Ustadz. Ngomongnya gitu. Ya ada apa? Pak Ustadz sinilah, kok lama sekali, saya tunggu-tunggu dari tadi, dari mana aja, ngomongnya gitu kan. Ya, kenapa? Tolonglah Pak Ustadz, ini saya pegel banget, bisa nggak mau tolong dipijitin? Pak Ustadz kan pijitannya enak, gitu ngomongnya. Ya, selama ini memang beliau ini sering minta bantuan saya untuk minta dipijitin gitu ya. Cuma yang selama ini kan saya mijit ya biasa aja, nggak pernah sehabis mijit saya juga nggak pernah dikasih apa-apa juga, dan saya juga nggak berharap apa-apa pun gitu. Singkat cerita saya pijit beliau, lalu setelah saya ini selesai mijit, dia bilang makasih ya Pak Ustadz. Pak Ustadz ini inilah nanti pakailah ini untuk
jajan untuk apa terserah lah katanya. Jadi dia masukkan uang sejumlah 50.000 ke kantong saya. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah saya punya uang jadinya kan. Dengan berkah surah Al-Waqiah, hari itu Allah kasih rizki gitu. Kemudian singkat cerita dua hari setelah itu, ya di setiap hari masih saya baca Al-Waqiah 21 kali. 2 hari setelah itu saya baca lagi Al-Waqiah setiap hari. Kemudian tiba-tiba saya pas mau berangkat ke masjid, saya disamperin sama anak-anak di asrama. Pak Ustadz minta tolong lah katanya. Kenapa? Pak Ustadz nanti mau buka puasa apa katanya. Oh nggak tahu, saya bukanya di masjid. Pak Ustadz nanti saya minta tolong lah beli sate, Pak Ustadz boleh ya katanya. Iya kenapa? Ya udah ini Pak Ustadz duitnya. Nah, dia kasih uang sejumlah 100.000. Nanti Pak Ustadz pulang dari masjid tolong saya beli sate ya Pak Ustadz katanya. Iya oke. Singkat cerita saya beli sate, saya serahkan sama dia. Pas saya balikin uangnya dia nggak mau terima. Pak Ustadz udahlah balikannya sama Pak Ustadz aja, terserah Pak Ustadz mau beli apa. Kan Pak Ustadz juga besok-besok mau jajan-jajan juga gitu kamunya. Ya wes lah, alhamdulillah terima kasih gitu. Nah, singkat cerita dapat lagi uang kan. Terus nggak taunya beberapa hari kemudian, sekitar 3 atau 4 hari kemudian ya, 3 hari kemudian saya pas lagi cuci piring di dapur, tiba-tiba ada yang masuk dapur, manggil lagi Pak Ustadz kok kemana aja? Saya cari-cari kemana nggak pernah ketemu katanya. Lah saya di sini terus kok. Ya kalau misalnya saya nggak bisa kelihatan, kamu datang aja ke kamar, saya bilang begitu. Pak Ustadz, iya, tapi kan saya segan masuk kamar. Ya udah Pak Ustadz, saya mau minta tolong nih pas sama Pak Ustadz katanya. Apa nih? Saya bilang. Di kampus kami, Universitas Ahmad Dahlan kan mengadakan Ramadan Fair. Jadi saya mau minta bantuan Pak Ustadz mau jadi jurinya. Acaranya gampang kok, anak-anak kan azan, nanti anak-anak azan, anak-anak mau lomba baca hafalan Quran, nanti Pak Ustadz yang jadi jurinya. Terus saya nolak, saya bilang, wah saya nggak pernah jadi juri-juri kayak gitu. Aduh dah yang lain aja lah, nggak apa-apa lah, saya nggak usah lah. Bilang. Aduh jangan nolak, ini Pak Ustadz nggak bisa, ini harus Pak Ustadz. Saya yakin saya sudah percaya sama Pak Ustadz, ini jangan nolak dong katanya. Ya udah saya mau nggak mau karena dipaksa ya udah. Pokoknya besok Pak Ustadz siap-siap jam 9 saya jemput katanya begitu. Ya wes saya jam 9 sudah, besoknya saya dijemput. Singkat cerita saya dibawa ke tempat acara Ramadan Fair dan saya menjadi juri. Saya menjuri sekitar lebih kurang 40 menit ya, 40 menit lebih. Udah gitu saya dianterin pulang. Pas saya dianterin pulang, saya dikasih uang saku di dalam amplop. Saya cek uangnya ya, kalau tidak salah waktu itu 200.000 ya. Nah, 200.000 waktu itu saya cek. Alhamdulillah dapat rezeki berkah Al-Waqiah pada hari itu juga. Nah kemudian selang beberapa hari, anak-anak di asrama mau mudik ya. Ini setiap hari saya masih baca Al-Waqiah 21 kali sehari. Anak-anak di asrama mudik. Terus suatu hari ada namanya teman saya itu Rahmat Akbari ya. Rahmat Akbari ini tiba-tiba habis sholat subuh datang ke kamar saya. Terus udah gitu nonton TV. Sebenarnya di kamarnya kan juga ada TV kan. Jadi saya heran loh, ini anak kok tiba-tiba nonton TV di kamar saya, padahal nggak biasanya begitu. Tapi ya sudah saya welcome lah gitu. Dia nonton di kamar saya, nggak berapa lama setelah itu, setelah sekitar setengah jam lebih, Pak Ustadz nanti saya mau pulang sama teman-teman ke Tanjung Pinang katanya. Oh ya, saya bilang, Pak Ustadz saya pamit lah ya, nanti mau anda tahu ada apa-apa ya saya minta didoakan katanya. Pak Ustadz saya mungkin nggak bisa ngasih sesuatu, saya titip ini sama Pak Ustadz, jangan ditolak ya katanya. Jadi dia pamit sama saya, dia salam saya, dia taruh sesuatu di atas meja, katanya saya nggak boleh nolak. Saya cek di atas meja itu apa, ternyata saya cek uang 200.000 rupiah. Luar biasa cara Allah memberikan rezeki sama saya itu dengan cara Al-Waqiah yang awalnya saya nggak punya uang 5.000 rupiah dan 0 rupiah. Akhirnya 0 rupiah sampai sekarang, sampai dengan Al-Waqiah setiap hari rezeki itu datang. Kemudian saya setelah diberikan uang itu, gak taunya nggak berapa lama, sekitar seminggu setelah itu ya, saya baca lagi tiap hari Al-Waqiah 21 kali seminggu setelah itu. Tiba-tiba saya dapat SMS dari teman saya di Pekanbaru. Beliau katakan, Klis saya tadi barusan sudah transfer uang ke rekeningmu, tolong diterima ya. Nah saya cek uangnya ada 600.000, 600.000 ya. Jadi itulah beberapa keajaiban Al-Waqiah yang saya alami, bahwa sebetulnya kalau kita orang Islam yang
menjalankan agama, tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir dengan permasalahan hidup kita. Hanya dengan amal agama, dengan amal salawat, tahajud, baca al-waqiah, semua masalah-masalah kita selesai. Nah, untuk itu saya mengajak semua kepada teman-teman yang menonton video ini, silahkan kita amalkan agama, jaga sholat tepat waktu. Kalau bagi laki-laki, sholat di masjid di awal waktu dan secara berjamaah. Bagi perempuan di rumah di awal waktu. Dan semua dengan amal-amal itu mungkin Allah SWT akan kabulkan doa-doa kita. Nah, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua, dan semakin banyak lagi orang yang bisa mengamalkan agama, mengamalkan salawat dan surah al-waqiah. Sampai jumpa pada kisah-kisah saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.